Akhirnya malaikat Jibril mengajak lagi Muhammad pergi ke surga. Sampai di surga Nabi Muhammad melihat orang yang memetik buah anggur yang tak pernah berhenti. Dipetik banyak, dimakan banyak, tak berhenti. Bertanya Nabi Muhammad, "Ya Jibril, apakah yang dilakukan oleh seorang hamba seperti ini?" Inilah seorang hamba yang sudah bersodako, yang sering bersodako, termasuk yang ikut nyumbang acara pada malam hari ini. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, amma ba'du. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati unsur kepemerintahan Kota Prabu Mulih yang sudah barang tentu tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami karena tadi kami dengar cukup banyak. Ada Bapak anggota DPRD, ada Bapak Camat, ada Bapak Kapolsek, ada Bapak Ketua MUI, kemudian ada Bapak Ketua Dewan Masjid yang hadir pada malam hari ini. Juga ada pimpinan-pimpinan masjid dan musola di sekitar Masjid Al-Falah juga yang sempat hadir, dan yang sangat kami rindukan dan kami sanjungi dan kami banggakan, Mamanda kami Mainur beserta jemaah Masjid Al-Falah. Bapak Ibu hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji serta syukur atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua pada malam hari ini. Walaupun kondisi situasi pada saat ini masyarakat kita, bahkan bangsa kita sedang terpuruk, sedang terancam dan dilanda oleh COVID-19 yang terkenal dengan sebutan Corona, yang sudah barang tentu memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini tidak akan pernah terlepas dari kenyataan dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang kita tidak tahu kapan hilangnya, penyakit yang kita tidak tahu kapan datangnya. Bahkan berbagai macam argumen tentang masalah corona ini, dan sampai saat ini kita belum tahu kapankah corona ini akan pergi dari kita. Namun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini di dalam majelis, di dalam masjid. Mungkin kalau dari dunia kesehatan kita kani lah melanggar peraturan, disuruh jaga jarak,
tapi kita tak pacak jaga jarak. Disuruh jangan jabat tangan, tapi kita tetap jabat tangan. Itu secara ilmu kesehatan. Namun secara silaturahmi, yang merupakan suatu anjuran, bahkan ada hadisnya yang mengatakan bahwa barang siapa yang menjalin silaturahmi, maka Allah akan panjangkan umurnya. Jadi yang jelasnya, dengan kita berjabat tangan, dengan kita bersilaturahmi, dengan kita bersama-sama di dalam majelis ini, mudah-mudahan corona tidak akan hadir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang syafaatnya sangat kita harapkan di yaumil akhir nanti. Baik, sebelum kita berbicara tentang masalah peristiwa Isra dan Mi'raj, lebih dulu saya mohon maaf, tadi aku disuruh duduk di pucuk kursi, Pak. Canggung nih Pak, terus terang deh, canggung. Aku tidak biasa, Pak, kurang biasa. Kalau bahasa kami Gelombang, kurang biasa duduk pucuk kursi, sementara di kiri kanan depan belakang kami yang tua-tua dari kami. Rasa-rasa kurang sopan, rasa-rasa pemain dul muluk. Pacak ditanyai apa kabar dalam negeri, sementara ya raja yang tak tahu kabar dalam negeri. Jadi kami ngomong dengan Manda Mainur, perlu sedikit kami buka profil kami bahwa Manda Mainur ini merupakan nisan dari umat kami. Tidak banyak keluarga kami di desa Pebakal, itu hanya sekedar nenek dulu 13 bersaudara atau 13 beradik. Tidak banyak. Alhamdulillah nenek kami merupakan yang tertua, sementara umat daripada Mamanda kami Mainur yang paling bungsu. Alhamdulillah sehat sampai saat ini, juga berada di Prabu Muli, di tempat bibinda kami Umi. Jadi sudah berapa kali Mamanda kami mengundang untuk datang ke Masjid Al-Falah ini, namun belum tepat waktu. Berapa kali nak diundang, belum sempat bertemu. Tapi alhamdulillah di masjid di ini cukup sering kami ngisi acara, dan malam besok insya Allah ada lagi. Kami belum tahu apa nama masjidnya, tapi insya Allah malam besok ada lagi di Prabu Muli. Bahkan waktu di Idul Fitri kami ngisi di Zipur waktu hari raya Idul Fitri, dan di Masjid Al-Hikmah juga bertemu dengan Bapak Haji ya, tadi ada bertemu tadi dengan rombongan, alhamdulillah. Dan di sini juga kami ada keluarga Pak Bu, itu Mamanda kami Amanci, beliau merupakan sepupu juga dengan ibu kami atau umak kami, di sini hadir bersama adik kami. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini suatu kebahagiaan bagi kita segela-gela. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu, berjumpa di dalam majelis yang insya Allah penuh barokah dan karunia ini. Bu Bapak hadirin para jemaah yang berbahagia, malam hari kami merupakan malam yang kelima perjalanan kami memperingati Isra Mi'raj. Malam Jumat kemari berada di daerah Sekayu, yaitu di sebelah Sungai Angit, di samping Dusun Asampiat. Alhamdulillah perjalanan dari Gelombang hampir 10 jam. Dan malam hari ini kami berada di sini, dan malam besok masih di Prabu Muli, dan malam selanjutnya di daerah Rambangkuang, dan hampir menjelang Ramadan, 3 hari atau 4 hari nak Ramadan juga ngisi tanggal 4-an itu di daerah Lubuk Linggau. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, walaupun situasi dan kondisi kita terancam dengan Covid, tapi tetap yakin bahwa dengan memperingati Isra dan Mi'raj ini akan menambah kesehatan kita, akan menambah pemeliharaan kita dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, nama saya sebelumnya kami kenalkan Amrullah.
tinggal di Desa Paebakal, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim. Pekerjaan sehari-hari sebagai ketua koordinator penyuluh kecamatan di kantor urusan agama Kecamatan Gelombang. Aktivitas sebagai ketua pimpinan ibadah haji dan umroh dengan travel agatur dengan izin Kementerian Agama 387 tahun 2017. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang ada di Prabu Mule, termasuk almarhum yang baru meninggal Pak Lukman Hakim, Pak Haji Lukman Hakim, Pak Rozak, kemudian Pak Zulkarnain, termasuk Ustadz Ismet mungkin sering ketemu tapi belum terlalu paham, tapi nama-nama beliau kami sudah terdengar, apalagi masalah keberangkatan, masalah haji dan umroh. Jadi kami berkecimpung di situ alhamdulillah dari tahun 2007 alhamdulillah sampai sekarang masih tetap yaitu memimpin ibadah haji dan umroh. Namun pada saat ini Kementerian Agama Republik Indonesia belum mengumumkan bahwa kita untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji belum katek keputusan berangkat atau tidak pada tahun ini. Konon walaupun berangkat mungkin sampai 20%. Kenapa? Karena masih tetap posisi COVID. Nah, kerajaan Saudi Arabia, yaitu dari Raja Salman, mungkin dari keputusan mereka bahwa untuk kita Indonesia untuk saat ini dari 18 negara yang tidak boleh masuk ke Saudi Arabia, kita Indonesia itu nomor 5. Jadi kita termasuk dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan COVID untuk saat ini. Tapi insya Allah dengan izin Allah sekarang sedang diotak-atik, bahkan umur pun dibatasi, umur 18 tahun sampai umur 60 tahun boleh untuk ikut berangkat ke Saudi Arabia. Yang di pucuk 60 tidak boleh, yang di bawah 18 tahun tidak boleh. Jadi ya Allah, kami juga baru seumur hidup, baru inilah bertemu permasalahan yang sangat berat seperti ini, bahwa orang-orang kita tak pacak berangkat ke tanah suci Mekah. Jadi seandainya Allah buka kembali, tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang ada rezeki jangan ditunda untuk berangkat ke sana. Jangan ditunda, karena kita tidak tahu perjalanan kehidupan dunia ini pada kenyataannya kita tidak pernah tahu bahwa Allah akan uji manusia itu, Allah akan berikan fitnah manusia itu, Allah akan berikan cobaan kepada manusia itu. Maka untuk itu kita singkapi semua ini dengan baik. Kita berdoa semoga semua ini akan cepat berlalu, amin ya Rabbal. Baik Bapak Ibu hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati Isra Mi'raj ini sesuai dengan tema tadi yang disebut oleh Mamanda kami Mainur, bahwa memakmurkan masjid dan menyambung silaturahmi. Mengapa tujuan dari Isra Mi'raj ini? Poin yang pertama, memakmurkan masjid. Karena kadang-kadang pengurus masjid lah capek, lah payah, lah susah bangun masjid, ringkeh-ringkeh, belaga-belaga, AC, kipas angin dan lain sebagainya. Cukup membangun masjid, tetapi untuk berjemaah ke masjid kurang. Kadang-kadang setiap zuhur azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengurus masjid azan, datang jemaah sikok, lah tua pula, jalan sikok. Jadi tukang azan dengan jemaah sikok, marbot namil. Asar azan lagi, hayya 'ala shalah.
yang sembahyang zuhur tadilah. Jadi pengurus masjid seakan-akan kecewa kalau mak itu rapat mak mana kalau kita meli jam yang paca azan itu meliang itu ada orang tak katek orang, ada yang datang tak katek, pokoknya kapan datang waktu azan, azan. Jadi kita tak perlu lagi nak pergi. Aja rombongan pengurus masjid, jangan mak itu pak. Nah kalau mak itu maghrib kan nih, datang mingka tuh, rombongan ajak kawan-kawan. Ayo, datanglah waktu maghrib. Azan lagi, alhamdulillah datang kurang 4, makmum 3, imam siko. Pas sembahyang isya yang 2 tadi belek ada gewe. Dak pacak lepas dari nonton sinetron Ikatan Cinta. Dak pacak urung. Nak nurut alur cerita bagaimana kisah Andin dengan tahu galau pokoknya terjebak malam ini Akhir datang waktu isya cuma orang 2. Ujung-ujung datang pula waktu subuh. Mulai berpikir pengurus masjid, sedang isya tadi lagi ada waktu maghrib orang 4, belek orang 2, tinggal orang 2, apalagi subuh. Wah uji pengurus masjid kalau makan serta aku juga tak usah sembahyang. Kadang-kadang kesian dengan pengurus masjid, tukang sapu ya itulah, tukang buka masjid ya itulah, tukang azan ya itulah, tukang tutup masjid ya itulah, jemaah di masjid ya itulah, buka celengan masjid ya itulah. Untuk itu marilah dengan peringatan Isra Mi'raj kani kita makmurkan masjid. Sembayang di masjid berjemaah itu enak kalau kita lah terbiasa. Kalau kita lah terbiasa, segala kegewe Pak Bu, kalau kita lah terbiasa, takziah be. Kalau kita lah terbiasa masuk ke dalam rumah orang takziah itu, walaupun ada orang tak katek orang, kita tetap masuk. Tapi kalau tak biasa, walaupun belum katek orang masih biasa kapan datang di depan pintu, nak depan pintu itulah. Duduk depan pintu. Jangan masuk. Jadilah di sini. Agi ada yang nak liwat, lajulah ada apa. Pokoknya berpaksa-paksa tak ndak masuk ke dalam. Maka biasakan ke masjid. Memang berat. Kalau nak berangkat dari rumah nak ke masjid berat. Dibanding kita berangkat dari rumah nak nonton organ. Berat. Kalau nonton organ mati lampu hari hujan makai belor, hari hujan makai payung. Laki dengan bini kompromi, mana kak agak jam 9 aku belek, kelak jam 9.10 kamu berangkat. Tapi pernah tak di masjid, Pak malam ini nak peringatan Isra Mi'raj Pak yo, kalau jam 9 penceramah masih belum sudah aku belek, kelak kamu Pak nyambung. Tak deh. Kapan belek, bepak na belek, umak na belek, tak nimbul siko. Belek segala. Ini suatu hal yang harus kita perhatikan. Kita memakmurkan masjid, siapa lagi kalau bukan kita? Kita datangi masjid ini. Apalagi masjid ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, 7 AC. Sangat luar biasa. Kalau 7 AC 6 tiang, 7 tambah 6 13. Minimal yang sembahyang harus 20, jangan kalah dengan tiang. Jemaah banyaklah tiang. Imam siko
jemaah makmum 4, kalah dengan tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uji malaikat dari pucuk, ay kacau rombongan di Al-Falah ini, banyaklah tiang dari jemaah. Jadi mari kita makmurkan masjid dengan melalui peringatan Isra Mi'raj ini. Karena apa? Karena di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini ada peristiwa yang sangat bersejarah dan besar sekali, perlu kita ambil. Di antaranya yang pertama, Allah memperjalankan Muhammad pada suatu malam. Muhammad itu diperjalankan oleh Allah, oleh kekuasaan Allah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berjalannya pada suatu malam. Artinya ibu-ibu, kalau dalam bulan Rejab ini bapak-bapak berjalan malam, itu jangan ribut. Itu lagi Isra Mi'raj. Memang waktu berjalan malam. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah pada suatu malam. Kenapa Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Peristiwanya karena Nabi Muhammad pada waktu itu sedang berduka cita. Bahasa kita sedang kena musibah, meninggal paman yang ia cintai. Di balik itu meninggal seorang istri yang ia sayangi. Istri Nabi Muhammad bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah itu adalah seorang janda kaya di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW waktu kawin ngambil Khadijah, itu Khadijah umur 40 tahun, janda. Kemudian Nabi Muhammad umur 25 tahun, bujang. Mengapa ini bisa terjadi? Begini sejarahnya. Nabi Muhammad adalah seorang pemuda, seorang pemuda yang terpercaya, seorang pemuda yang jujur, seorang pemuda yang berakhlak dan budi pengerti yang baik. Terkenalnya Nabi Muhammad itu bukan oleh pangkat dan jabatan, oleh kejujurannya. Kejujuran Nabi Muhammad itu terkenal di Jazirah Saudi Arabia, sehingga kabar kejujuran Muhammad itu sampailah ke telinga Siti Khadijah, seorang janda kaya. Siti Khadijah berpikir, semenjak mendengar kejujuran Muhammad, ada salah satu sepupu Khadijah yang bernama Maisarah. Ditanya oleh Khadijah, Maisarah, kau kenal tak dengan Muhammad? Kenal. Ada nomor WA na? Ada. 0852 739 006 17. Dinjuklah WA Muhammad dengan Khadijah. Apa kata Maisarah? Wahai Khadijah, mengapa engkau ingin mengenal Muhammad? Karena dengan kejujurannya, saya akan ajak Muhammad bermusyawarah, berdagang tentang masalah bisnis dalam perdagangan. Apa kau pacak ngajak nak ke sika, Maisarah? Oke. Akhirnya Maisarah ngajak Muhammad bertemulah dengan Khadijah. Apa kata Khadijah? Wahai Muhammad, apakah engkau tahu sengaja aku memanggilmu ke sini? Tidak tahu. Saya akan mengajak Anda untuk menjadi mitra dagang. Karena saya tahu Anda jujur. Ini ada modal 20 juta Muhammad, kata Khadijah. Silakan pakai duit ini untuk berdagang. Apabila ada keuntungan, maka kita akan berbagi. Kita akan berbagi. Pikir Pak Bu, Siti Khadijah tanpa kompromi langsung menunjuk modal dengan Muhammad 20 juta.
tak katek kwitansi, tak katek saksi. Mengapa Nabi Muhammad langsung dinjuk oleh Khadijah duit 20 juta untuk modal berdagang tanpa saksi? Karena Khadijah tahu Muhammad adalah orang yang jujur. Tepeci di Muhammad Prabu Muli. Tak pacak ku bayangkan. Tepeci di Muhammad Prabu Muli, kani duit 20 juta untuk berdagang, 5 menit ditelepon dah aktif lagi. Kejujuran Nabi Muhammad inilah bekerja sama mitra dagang dengan Siti Khadijah. Dengan modal yang sedemikian, akhirnya Muhammad berdagang. Beli di Mekah, dijual di Madinah. Beli di Madinah, jual di Mekah. Akhirnya perdagangan ini semakin baik, semakin hari semakin ringkes, semakin baik, semakin meningkat. Duit tadi semakin banyak. Akhirnya Khadijah memberikan penilaian khusus kepada Muhammad. Hai pakam Muhammad, kan ini nyari duit, bolehlah kalau nak dijadikan laki. Mulai timbul niat Khadijah. Dari mana punai melayang, dari sawah turun ke padi. Dari mana cinta dan sayang, dari mata turun ke hati. Akhirnya Khadijah memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Muhammad. Muhammad, dengan melalui WhatsApp-nya, wahai Muhammad, semenjak aku mengenal dirimu, hari-hari yang selama ini terasa sunyi dan sepi seakan-akan sekarang bergairah kembali. Begitu lamanya aku hidup menjanda dan penuh kesendirianku, tapi dengan kehadiran Muhammad, sekarang bunga ini seakan-akan mekar untuk selamanya. Muhammad, akankah ada perasaan yang sama di hatimu? Set, WA terkirim. Dibuka oleh Muhammad, dijawab oleh Muhammad, wahai Khadijah, mengapa perasaan ini selalu sama? Begitupun dengan diriku, sebelum terlelap di dalam tidurku, aku selalu menyebut namamu. Lambaian tanganmu nyelip-nyelip di kasau rumahku. Akhirnya Khadijah dengan Muhammad kawin. Akhirnya Khadijah dengan Muhammad menikah. Muhammad umur 25 tahun, bujang bedengkang, sementara Khadijah janda umur 40 tahun. Coba dibayangkan, ada tak di Prabu Muli bujang 25 tahun yang nak ngambil jende umur 40 tahun? Kurasa tak apa nah. Tetapi walaupun Khadijah itu janda umur 40 tahun, kecantikannya melebihi gadis 17 tahun. Ini kehebatan Khadijah. Kalau jende Prabu Muli kalau 40 tahun, ada berbentuk lagi kurasa. Anak berjalan lagi lah, palak lutut duluan ke depan. Oke, kita servis masuk ke salon, pasang gigi kawat. Bukan gigi kawat, kawat gigi. Kurasa habis be digulung kawat. Pasang sotik. Tetapi Khadijah itu kecantikannya melebihi gadis 17 tahun. Apa rahasianya? Yang pertama, Khadijah walaupun seorang janda, dia adalah janda yang tohiro, janda yang terpelihara dirinya. Kita ini kan kadang-kadang begitu laki mati berobat gratis. Itu kalau janda gelombang. Ya mudah-mudahan janda Prabu Muli sama beda. Itu berobat gratis. Baru habis nyelawe hari laki mati, mesan baju ketat sepan sempit, sotik tinggi, bebe rabang, tas kecil. Ditanya anak kemana tuh? Bisnis. Apa nak ada organ tunggal ya penyanyi? Terasa sesak napasku. Dak pajak dak sesak, sepan ketat, baju sempit. Dengan alasan kepalanglah jende, bebas.
Tetapi Khadijah ialah janda yang tohiro, janda yang terpelihara dirinya. Meskipun syariat Islam pada waktu itu belum turun, dia sudah memakai busana muslim, memakai jilbab. Makanya untuk ibu-ibu yang lahade laki, kalau keluar dari rumah pakai jilbab, wajib berjilbab. Apalagi yang lah tua-tua, umur 40, 50 tahun, keluar dak berjilbab, rambutlah campur, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang ngaduk ke depan, ada yang ngaduk ke belakang, ada yang ke pucuk, ada yang ke bawah, ada yang ke pucuk lagi mak itu, lah ngekewir cak buntut. Berjilbab. Tak tahu kalau di Prabu Muli, kalau di daerah di dusun-dusun, kalau berjilbab itu bukan ada 2 poin. Yang pertama nak kondangan, yang kedua nak ke kebun. Ke kebun itu berjilbab itu takut kalau nyamuk, ke kondangan, nah itulah cara biasa oleh kondangan. Ada lagi yang berjilbab itu kadang-kadang bukan bininya bapaknya juga berjilbab. Bapaknya jilbab Golkar, bininya jilbab P3. Kemudian nyucuk Gerindra. Dari dang sama-sama dak terpeci itu. Siti Khadijah memakai jilbab, memakai busana muslim meskipun syariat Islam pada waktu itu belum turun. Akhirnya Khadijah Muhammad menikah. Pernikahan Muhammad dengan Khadijah ada 2 pendapat. Masalah mas kawinnya, pendapat yang pertama 20 ekor unta. Pikirlah, jando umur 40 tahun, mas kawin 20 ekor unta. Kalau siko unta itu 1 juta, artinya 20 juta mas kawinnya. Jando. Artinya walaupun jando, kita harus pasang harga diri. Jangan mentang-mentang jando ditanya mak mana masalah mas kawinnya, basingnya lah sama ucul laju. Iya. Jadi lemak nian kalau Pak Kua nikahkannya, saya terima nikahnya dengan mas kawin sama ucul. Gitu. Versi yang kedua bahwa 50 dirham. Diperkiraan hampir sama dengan 5 miliar. Itu mas kawin Khadijah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Bapak Ibu hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Muhammad dengan Khadijah menikah. Walaupun usia cukup jauh, perbedaan cukup jauh. Nabi Muhammad 25 tahun, sementara Khadijah umur 40 tahun, tetapi rumah tangga Khadijah dengan Muhammad aman, damai, tentram, relax, enjoy, no problem. Tak katek masalah. Belum pernah di dalam rumah tangga Nabi itu salah satu sahabat yang bernama Bilal bin Rubah ikut dalam rumah tangga Nabi 10 tahun. Tidak pernah terdengar piring melayang, cangkir pecah, kursi nyempulat, TV ajur. Aman dalam rumah tangga Rasul. Kita ini kan separuh, ada yang baru berumah tangga sebulan, 2 bulan. Itu bini lah 3 kali baurut ke tempat tukang urut. Ada yang bini itu dak makai bedak, raina lah berwarna hijau, biru, kena tampar laki. Ada yang mah itu. Ada yang kalau bebala dalam rumah tangga, ada piring tang dipecah, ada kursi tang diterajang. Ibu-ibu kalau ada laki yang mah itu, yang kalau bebala galak ngempasan piring masalah rumah tangga itu cepat-cepat ke pasar beri piring plastik, cangkir plastik, gelok plastik. Jadi kalau pecah nak bakalkan laki itu nak ngempasan barang itu tadi njo yang piring plastiknya kak 3.000. Agak aman dikit rumah tangga. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa rahasia dalam rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, sebagai seorang suami, bagi ilmu Pak kita sama-sama,
Bagaimana Nabi Muhammad memelihara rumah tangganya? Yang pertama, Nabi Muhammad itu tidak pernah mencaci maki makanan yang dibuat bini. Itu yang pertama. Jadi apapun yang dibuat bini, makan. Kita terima, lemak dan tidak lemak dimakan. Karena Rasulullah mencontohkan demikian, tidak pernah mencaci maki makanan yang dibuat bini. Dalam sebuah riwayat, ketika beliau sedang makan, tiba-tiba gulai yang diminum oleh Nabi terasa asin. Bagaimana cara Rasulullah menasihat Siti Khadijah? Dipanggil Khadijah, wahai Khadijah, sini. Sudah cukup lama Khadijah kita berumah tangga. Hari ini engkau membuat makanan yang cukup istimewa, lemak luar biasa. Demi kesetiaan kita berdua, wahai Khadijah, aku pengen kita ngirupi gula ini samo-samo. Kenapa? Karena waktu Nabi Muhammad ngirup gulai itu terasa asin. Begitu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW selalu menjunjung tinggi, selalu memanggil seorang istri dengan panggilan-panggilan yang indah. Seperti dengan Siti Khoisah, ya Humairah, wahai kasihku, wahai sayangku. Betino itu Pak, kelemahannya disanjung. Disanjung. Lang kita sanjung lagi masih tidak tersanjung. Apalagi tidak disanjung. Yang ketiga, baginda Rasulullah SAW selalu menjadi panutan, selalu menjadi imam dalam kehidupan. Begitu sikap Rasulullah terhadap istri yang ia cintai. Begitupun dengan Siti Khadijah. Bagaimana sikap Khadijah kepada Nabi Muhammad sehingga rumah tangga aman, rumah tangganya damai. Yang pertama, Siti Khadijah selalu menyiapkan handuk kecil untuk mengelap keringat Rasulullah. Kurasa Bu, lah ada anak 2, anak 3 pernah lu mengelap keringat laki Bu? Belum Bu ya? Kalau belum Bu, besok praktek. Beli handuk kecil di Prabu Muli. Kalau laki pergi ke pasar, agak ibu tunggu di depan pintu. Begitu dia masuk pintu, lap keringatnya. Tangan kanan ngelap keringat, tangan kiri masuk ke kantong kalau masih ada sisa. Nah, itu. Yang kedua, Siti Khadijah selalu menyiapkan cambuk kecil. Ya Rasulullah, seandainya hari ini aku di dalam melayanimu tidak sesuai dengan hati dan perasaanmu, maka pukullah aku. Tidak banyak Pak bini yang jahit itu. Mak ini hari terbalik. Ngobalaki takut ngen bini. Ngobalaki takut dengan bini. Terutama yang mudah nian ini, ketika kita ngomong, kalau kita ngomong sepatah be, bini jawabnya panjang. Dari mana dek? Kata laki. Dari mana dek? Baliklah sore. Kakak kamu nih segala gawe betino nak diurusi, aku tidak perlu jauh nih di sebelah sini lah. Tadi aku di rumah lah, tidak kemana-mana, nyuci piring, ngurusi budak, masak, buat lauk. Tadi bertanya dikit nih kan lakinya. Dari mana dek? Kamu baliklah sore. Dari mana dek? Kamu baliklah sore. 3. Kapan dia jawab, sudahlah kak, kamu nih segala gawe betino nak diurusi, aku di rumah inilah tadi, tidak perlu jauh nian. Setelah itu aku nak bertemu dengan kawannya, diajaknya lah ke pasar sebentar. Sudah balik ke pasar, kami nih diajaknya main poli, mampirlah ke tempat emak. Berapa? Itulah 9. Laki tadi kebenaran lagi capek balik dari begawi, pas bertanya sedikit nian, jawabnya panjang, darahnya naik. Kamu nih aku bertanya dikit nih, alangkah panjangnya ceritanya, mamano lah cuma ini. Ujung-ujungnya kaki awak laki yang nak marah, rupanya laki yang kena marah. Tidak tahu di mana kalimat yang salah itu tadi.
Ujungnya laki tadi, kamu ini cak mana laju nak neman posisi laki ngomong betino lajulah. Nah, itu lajulah mau ngelawannya. Kamu cak itulah pun dia omongin dak galak nian. Seharusnya ini boleh kita bebala. Sayyidina Ali dengan Fatimah menantu Rasulullah lagi bebala. Boleh. Waktu Fatimah bebala dengan Sayyidina Ali, apa yang dibawa oleh Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ngambil kopiah, ngambil sorban ke masjid. Ngambil kopiah, ngambil sorban ke masjid. Itu kalau kita bebala dengan bini, Pak, dak usah lah Pak nak dilayani, dak katik gunung. Dak katik gunung. Kita marah dengan bini, dak katik gunung. Apalagi dia lagi marah, dak akan masuk omongan kita. Masalah bini ini sedikitnya dia biasa renyeng itu dak pacak ngobahnya. Contoh, di rumah dak kate wong, dia dewean nak masak mutar gas habis, ngomong dia habis gas ini. Siapa pula pakai gas ini, woi? Gas lagi dimarahinnya, apalagi kita. Gas dak kate dengan wong lain itu. Ini betino. Contoh di zaman Umar bin Khattab, waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, salah satu sahabat nak ngomong dengan Umar bin Khattab, nak bertanya dengan Umar bin Khattab, cak manunya ngatas bininya renyeng ini. Pas sampai depan rumah Umar bin Khattab, ternyata Umar bin Khattab lagi direnyengi bininya. Orang dia balik. Besok bertemu dengan Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, wahai sahabat, kemarin kau nak ke rumah? Iya Pak Umar. Nak ngapo? Nak ngadu ke bini aku, renyeng nian luar biasa. Ngapo kau urung? Apa aku sampai depan rumah Pak Umar, ternyata bini Pak Umar lebih renyeng dari biniku. Oi, kata Umar bin Khattab, iya kalau masalah betino silakan buka dalam buku Darajatun Nasihin. Itu bahwa Allah menciptakan wanita itu 99 mulut terbuka, cuman sikok tertutup. Jadi dak nian pacak, Pak. Dak nian pacak kalau kita nak ngatasi bini itu renyeng dak pacak. Makanya Sayyidina Ali memberi contoh, seandainya kita ketemu yang mak itu tidak berhenti-henti bini itu mak ini salah, begawi salah, dak begawi salah, makan salah, dak salah, tidur salah, dak tidur salah, ngambil kopiah, ngambil sorban, ngambil sejadah ke masjid bentang. Sengaja aku sholat 2 rakaat untuk istriku lillahi ta'ala. Semayang deh. Berzikir, berdoa, ya Allah ya Tuhanku, alang kerenyeng mulut biniku di rumah ya Allah. Tolong ya Allah, ngadu dengan Tuhan. Kalau kita ngadu dengan dia, tidak akan sudah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Siti Khadijah itu selalu mendoakan Rasulullah. Apa doa Rasulullah Siti Khadijah kepada Rasulullah? Allahumma ansur Muhammad audi hujjah. Ya Allah, lindungilah lakiku Muhammad dari hujah orang-orang kafir. Jadi ibu-ibu wajib untuk mendoakan laki. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Apapun profesi suamimu, dia tukang pikat burung, berdoa ya Allah, lakiku tukang pikat burung ya Allah, minta-minta dia mikat burung banyak dapat, pemikatnya tidak lepas. Ya Allah, lakiku tukang ojek ya Allah, supaya dia banyak nerima tempat penumpang ya Allah. Lakiku tukang pancing ya Allah, lakiku juga sebagai pegawai ya Allah, pelihara dia ya Allah, berikan amanah kepadanya ya Allah. Mana Pak Ustaz, mau laki kita zolim, galak tidur siang, wajib juga Bu untuk didoakan. Ya Allah ya Tuhanku, lah 3 anak ya Allah, dak katik gawe lakiku lain dari tidur ya Allah. Andai engkau berkenan ya Allah, maka tidurkanlah ia selama-lamanya. Nah itu kecil resikonya, jadi tidak akan babala dalam rumah tangga. Bapak hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad berumah tangga. Akhirnya Khadijah yang ia cintai ini meninggal dunia. Makanya Nabi Muhammad pada waktu itu dalam keadaan berduka,
dalam keadaan bersedih, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, "Wahai Jibril, lihat kekasihku Muhammad, jemput kekasih Muhammad." Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak oleh Allah Isra dan Mi'raj, melaksanakan Isra dan Mi'raj pada waktu itu. Langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadapan Allah. Di sana linuriyahu min ayatina, diperlihatkan Rasulullah diajak ke neraka. Sampai di neraka Rasulullah melihat lidah yang digantung. Lidah yang digantung. "Wahai Jibril," kata Rasulullah, "dosa apakah yang dilakukan oleh orang ini ya Jibril?" "Inilah dosa orang-orang yang selalu mencela, selalu mengupat, selalu mencari kesalahan orang lain dan tidak tahu kesalahan pada dirinya sendiri." Berjalan lagi Rasulullah bersama malaikat Jibril. Di sana itu diperlihatkan orang yang gosok belakang, sangat belakang digosok, bukan baju. "Ya Jibril," kata Rasulullah, "apa yang dilakukan, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ini?" Apa kata Jibril? "Wahai Jibril, inilah dosa orang yang durhaka dengan kedua orang tuanya." Jadi kalau kita masih ada emak, masih ada bapak di rumah, mumpung dia masih sehat, nak ngenjuknya makanan, nak ngajaknya minum, nak belinya pakaian, jangan diolah diimpus baru kita nak nawa, nak makan pindang tulang pak. Lah diimpus baru kita tawar ke nak ngajak makan pindang tulang. Kapan dia berbunyi mau nak pindang tulang, tak perlu nak jauh nih anak, aku inilah tinggal tulang lagi, tak katik lagi dagingnya. Berjalan lagi malaikat Jibril ke neraka, diperlihatkan orang-orang yang tersiksa. Akhirnya malaikat Jibril mengajak lagi Muhammad pergi ke surga. Sampai di surga Nabi Muhammad melihat orang yang memetik buah anggur yang tak pernah berhenti, dipetik banyak, dimakan banyak, tak berhenti. Bertanya Nabi Muhammad, "Ya Jibril, apakah yang dilakukan oleh seorang hamba seperti ini?" "Inilah seorang hamba yang sudah bersodako, yang sering bersodako, termasuk yang ikut nyumbang acara pada malam hari ini." Amin ya Rabbal. Yang tak sayang nunjuk makan fakir miskin, yang tak sayang nyumbang dengan masjid, yang tak sayang nunjuk sokongan, masalah yang lain-lain itu hanya karena Allah. Tidak perlu kita khawatir. Apalagi tadi panitia ngomong dak makai kas masjid, subhanallah, sangat luar biasa. Di musim pandemik seperti ini masih banyak hamba-hamba Allah yang mau bersedekah, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita buktikan itu ada di dalam Al-Quran. Satu tangkai yang kita sedekahkan dikali 10 dikali 100 oleh Allah Subhanahu wa taala, dikalikan 7 sehingga menjadi 7.000 tangkai. Sangat luar biasa. Dan orang yang suka bersedekah yang pertama akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 700 hasta dari api neraka. Yang kedua, akan dikasih sayangi oleh orang sekeliling. Orang yang pelit itu tidak senang dengan orang yang pelit. Masuk dah Pak? Masuk akal dah? Wong yang pelit itu tidak senang dengan wong yang pelit. Padahal dia itu pelit, tapi dia tidak senang dengan wong pelit. Begitupun Nabi Muhammad SAW setelah berjalan linuriyahu min ayatina, dipanggil oleh Allah, "Muhammad, sini." At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terjadilah percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, segala keberkahan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamu ala aika ayuhan nabi, begitupun keselamatan bagimu wahai nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tersimpullah sebuah kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad membawa perintah salat sebanyak 50 waktu, itu keputusan yang pertama. Akhirnya keputusan yang terakhir yaitu menjadi 5 waktu. 5 waktu namun pahalanya masih tetap 50 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad pulang dengan membawa sholat
dan diiringi oleh malaikat Jibril, dicontohkan untuk mengambil air wudhu. Karena sahnya wudhu baru sahnya sholat. Bercuci muka, tangan, kemudian ubun-ubun dan telinga dan kaki. Setelah dicontoh, diterjemahkanlah masalah mengambil air wudhu ini oleh Imam Syafi'i. Mengambil air wudhu itu, nyuci muka itu 3 kali. Ngapa harus 3 kali? Supaya air wudhu itu rato. Munlah 3 kali masih tidak rato, artinya muka itu nih tidak rato. Makanya membaca ngambil wudhu itu jangan main-main. Sahnya sholat berawal dari sahnya wudhu. Apabila wudhu tidak sah, maka sholat tidak sah. Bila perlu tumak nina, dalam bahasa fikih tumak nina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ya Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini bersih. Baru nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari lillah ta'ala. Kita cuci muka, goyor baik, jangan cak bebek mandi. Apalagi yang galak di sungai. Kalau di tempat kita di Gelombang tuh masih ada sungai, sambil nyuci itulah no. Balik. Makanya setiap kali berdoa tak dikabulkan Tuhan. Oleh ngambil wudhunya tidak sempurna. Akhirnya sholat. Nah, sholat ini penting. Sangkan Nabi Muhammad langsung dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad langsung menjemput sholat. Karena sholat ini wajib dalam keadaan bagaimanapun, tidak boleh ditinggalkan. Sakit Pak Ustadz, ada sholat sakit. Takut Pak Ustadz, ada sholat khauf. Dak pacak tegak Pak Ustadz, boleh kita duduk. Dak pacak duduk, boleh berbaring. Dak pacak berbaring, makai isyarat. Dak pacak makai isyarat, minta sembahyang kan dengan wow. Sangkinkan wajibnya sembahyangnya. Dak boleh kita tinggalkan. Bahkan Rasulullah mengancam. Kata Rasulullah, barang siapa yang seumur hidupnya tidak pernah sholat, barang siapa yang seumur hidupnya tidak pernah sholat, apabila dia meninggal dunia, orang mengantarkan jenazahnya ke kuburan tidak dapat pahala. Itu ancaman Rasulullah. Barang siapa yang seumur hidupnya tidak pernah sholat, lantas meninggal dunia, maka orang yang mengantarkan jenazahnya ke kuburan tidak dapat pahala. Jadi kalau ada yang itu, Haji, kalau ada yang itu, Pak, di Masjid Al-Falah ini, kalau ada yang seumur hidup tak pernah sembahyang, ada yang itu, jangan banyak nih yang ngantar ke kuburan, cukup 4 be. Cukup 4 be, 2 depan 2 belakang mikulnya. Rasa capek tukar yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Jadi kalulah memang dak nian galak, sudah duduk kebuka berijo dia. Oi, menlah seumur hidup dak galak semayang, apalagi di ke masjid. Giliran mati berpesan dengan anak cucu ngagek yo tahu yo dengan pengurus masjid, mau nenek mati nak disemayang ke dalam masjid. Lah mati baru nak disemayang ke dalam masjid. Selama hidup tak pernah ke masjid. Sembayang ini wajib, tidak bisa ditinggal-tinggalkan dalam keadaan apapun. Pak Ustadz, kami ini baru belajar. Iya, kita jadi makmum. Sebenarnya sholat ini kalau jadi makmum tidak banyak masalah. Kalau jadi makmum tidak banyak syarat. Yang banyak syarat ini jadi imam. Kalau jadi makmum cukup ngiring imam. Nah, yang jadi imam ini perlu yang pertama paseh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Huruf dotnya itu. Makanya kadang-kadang kalau yang ledak begigi lagi, galak tinggal sebatang di depan,
itu mahrijul hurufnya berubah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu tidak usah lagi jadi imam belakang baik. Yo kaki ngerubah makna. Secara ilmu harfiah mah itulah. Kita jadi imam harus hafiz, harus hafal, harus ngerti. Cakul huwallahu ahad. Itu katakanlah Tuhan itu esa. Tapi apabila kita membacanya tipis dengan huruf kaf, berubah makna. Kul huwallahu ahad, makanlah Tuhan yang Maha Esa. Kita jadi imam ngajak uang makan Tuhan. Makanya untuk syarat jadi imam itu banyak. Fase, kemudian hafiz, mengerti tentang syariat Islam. Dan selanjutnya paham. Nah, kata Rasulullah, kalau kamu menjadi imam maka ringankanlah sholatmu. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, ngapa kamu kok sembahyang sebentar nian, kok membaca ayatnya pendek? Apa kata Rasulullah? Demi Allah, aku mendengar ketika aku sujud tadi ada seorang anak yang menangis. Pasti kata Rasulullah, umatnya melok sholat bersama kita. Nah, jadi kalau jadi imam, ngerti-ngerti dengan makmum di belakang. Jangan panjang nian baca ayat. Apalagi ini tidak lama bulan puasa. Bulan puasa kalau lagi terawih, budak-budak muda ini biasanya sebelum dia melok terawih, dia nyengok jadwal imam dulu. Siapalah imam malam besok menua ini ay panjang, wah ini imam. Tak sembahyang dia malam itu. Apalagi bacanya nih mana panjang mana lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Nak nyudahi Fatihah lamun ya. Ngapan dia ngambil ayat Yasin. Tambah panjang nah. Biasanya kapanlah panjang nian selama membaca ayat tuh pikiran makmum nila berubah-ubah belum. Nah aku tadi kolak belum dimakan. Laju dah usuk lagi ujung-ujung lah berapa rakaat. Jadi imam jangan panjang nian, ceramah jangan panjang nian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunda. Mari kita bersama menadakan tangan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita pada malam ini amin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majdah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal nur kama yanbaghi li nabiyyikal karim wa azim sultanih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin Allahumma fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighra wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayyi minhum wa lam innaka sami'un qaribun mujibul du'a ya qadil hajat Allahumma inna nas'aluka imanan da'imah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka yaqinan shadiqah wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka syukra 'ala al-anbiya wa nas'aluka tamama biya wa nas'aluka ghina 'anil nas rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.